قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقات. Bolehkah kita sebagai seorang muslim datang ke tempat ibadah Nasrani gereja untuk melayat keluarga yang meninggal atau untuk menghadiri acara pernikahan, ritual dalam agama dan kepercayaan mereka, Yahudi dan Kristen? Saya jelaskan dulu begini Bapak Ibu sekalian, kita punya syariat yang mengatur ya. Apapun yang berhubungan dengan kebaikan, sebenarnya agama Islam perintahkan. Tapi Islam punya batasan-batasan. Misal gini, boleh nggak saya berbakti dengan ibu ayah saya yang Nasrani atau Yahudi? Atau Hindu atau Buddha? Atau ateis? Boleh nggak saya berbakti pada kedua orang tua saya? Jawabannya bukan cuma boleh, harus. Bakti. Tetap harus berbakti pada kedua orang tua. Santun sama mereka, penuhi kebutuhannya, mendoakan supaya dapat hidayah. Memang begitu Allah suruh. Ya? Boleh nggak saya silaturahim dengan keluarga saya non-muslim? Boleh. Malah dianjurkan. Datang kalau diundang, ya. Kalau dia lagi sakit, kita jenguk, dia lagi butuh, kita bantu. Kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'um linnas. Orang muslim yang paling baik, orang muslim yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain, gitu kan. Itu jadi dibolehkan. Boleh nggak saya berteman sama non-muslim? Boleh nggak saya berbisnis, partner bisnis sama orang muslim? Boleh semuanya, tidak ada larangan. Cuman ada poin yang diingatkan. Kecuali dalam ibadah mereka. Itu penting, dalam ibadah. Jadi kalau ibadah misalnya, teman-teman kita minta, ayo kita nyumbang, sebarin Injil, sumbang duit. Memang kita nggak ikut di situ. Karena memang itu ritual mereka. Jangan ikut-ikutan dalam ritual. Khusus dalam ritual, Allah bilang, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya ajaran, kami punya ajaran. Sudah, masing-masing. Tapi yang lain, muamalah, bakti sama orang tua, bantu orang, jenguk orang sakit, segala macam bantu. Saya kemarin subhanallah jalan di LA sama teman-teman panitia. Terus ada rupanya orang-orang miskin ya, orang non-muslim minta-minta. Tadinya dia nggak mau kasih. Saya bilang, kenapa nggak dikasih, akhi? Orang minta-minta, ya harus dikasih. Walaupun orang non-muslim, kasih mereka. Siapa tahu jadi penyebab hidayahnya. Kita tidak tahu, kan gitu. Bantu. Dan tidak ada salahnya kalau kita bantu. Ini saya sarankan jemaah saya di Indonesia ya. Kalau Bapak Ibu misalnya lihat orang miskin nih, supaya kantong sedekahnya selalu ada, ambil alamatnya, tahu di mana, apa pekerja, apa yang dia butuhkan, penuhi. Siapa tahu dengan begitu dia jadi bisa kita titipin buku agama, kita bisa jadi penyebab hidayahnya. Ya kan? Karena hidayah dibutuhkan bagi orang yang belum mendapatkannya. Kalau orang sudah dapat hidayah, dia nggak perlu, kan gitu. Artinya memang dia butuh petunjuk, maka harusnya kita bantu. Walaupun orang non-muslim, yang penting jangan bantu ibadahnya, itu saja. Jangan sebarin Injil, jangan bantu gereja, itu nggak boleh. Ya, itu penting ya. Termasuk hadir dalam acara ritual, jangan hadir dalam acara. Dan perlu kita punya prinsip, jelaskan. Yang Islam agama saya bolehkan ini, yang ini tidak boleh. Begitu memang, jelasin, gitu kan. Nah, ini penting. Nah, sekarang kalau ada kerabat kita, orang non-muslim, sebelum meninggal lagi sakit, lagi butuh, kita bantu, jenguk. Tapi kalau meninggal dan ada ritual, jangan hadir di ritualnya. Ritual kayak nyanyi-nyanyinya, apa segala macam, jangan hadir. Tapi kita setelah itu baru kita menyebutkan apa ya, apa saja itu tidak ada masalah. Tapi jangan di ritualnya. Ya. Jadi pernah begini Bapak Ibu sekalian, pernah di zaman Nabi Muhammad SAW di Mekah, pernah ada satu orang Quraisy diutus oleh orang-orang Quraisy mengatakan begini, hai Muhammad, bagaimana kalau Mekah kita bagi dua? Kata Nabi SAW, bagaimana maksudmu? Ya, sehari kamu sembah Tuhan-Tuhan kami, ikuti ritual-ritual kami. Kalau kita zikir-zikir, wirid-wirid, ikutin. Sehari kami ikut kamu. Adil kan? Sehari kami ikut kamu, kamu sehari ikut kami. Apa kata Nabi SAW? Tidak bisa. Bagaimana saya bisa sembah berhala nih? Gak mungkin. Teman-teman kita Nasrani sekarang itu bukan cuma sekedar nyembah Nabi Isa. Sudah patung yang ditaruh. Patung yang diajak ngomong. Kan ini masalah juga ya.
Menyembah Nabi Isa saja itu sudah jadi tanda tanya, kan gitu. Muslim menyembah Allah. Esakan Nabi Isa adalah Nabi. Kita pun seorang Muslim kalau ada yang mengatakan Isa bukan Nabi, dia kafir, nggak boleh. Harus kita yakini masalah itu. Tapi dia murni Nabi. Allah mengatakan dalam Al-Quran perumpamaan Isa di sisi Allah seperti Adam, diciptakan dari tanah kemudian jadilah manusia, gitu kan? Allah yang menunjukkan kemahakuasaannya di situ. Jadi teman-teman sekalian, kita harus fahamin di sini, kalau masalah ritual ibadahnya tidak boleh. Tapi kalau yang lainnya nggak ada masalah. Kita boleh toleransi dalam masalah ini. Jadi perlu digarisbawahi ini ya, Allahu a'lam. Kalau ada yang saya lupa tadi kata-katanya mungkin mohon dimaafkan.